Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kurang lebih sekitar 1 bulanan lagi kita akan kembali menyaksikan perjuangan timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia, yaitu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3, di mana timnas Indonesia akan menggelar 2 match terakhir atau 2 laga terakhir, dan ini benar-benar pertandingan yang sangat penting. Ya, salah satunya yaitu pada tanggal 5 Juni nanti ketika menghadapi Cina, dan tentu target yang diberikan PSSI pastinya harus membawa 3 poin dari pertandingan melawan Cina ini. Nah, tentu kurang lebih sekitar 1 bulanan lagi, ini terasa sangat lama ya ketika menantikan timnas. Dan sebetulnya saya pribadi, kita menantikan timnas ini bukan hanya menantikan pertandingannya saja, tetapi ada beberapa momen dari pada timnas ini yang selalu kita nantikan ya. Salah satunya yaitu adalah Garuda Calling ya, dimana menurut saya momen Garuda Calling ini benar-benar pastinya sangat bagi pemain pasti sangat menegangkan ya. Begitupun juga kita sebagai fans gitu, kita menunggu-nunggu siapa nih yang akan dipanggil dan siapa yang tidak dipanggil. Itu benar-benar sangat kejutan sekali di momen Garuda Calling tersebut, karena memang dari pihak pelatih akan mengumumkan melalui federasi siapa nama-nama yang akan dipanggil untuk bergabung bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday atau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan memang ketika FIFA Matchday di bulan Maret kemarin, di debutnya pelatih baru kita, Patrick Kluivert, tentu ketika momen Garuda Calling saat itu benar-benar ya yang saya rasakan gitu ya, benar-benar sangat menantikan, dimana ya kita pastinya menunggu-nunggu gebrakan pelatih baru kita seperti apa gitu, siapa saja yang akan dipanggil. Dan memang ketika Garuda Calling saat itu memang mayoritas pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert itu mayoritas ya tidak banyak berubah dari pelatih yang sebelumnya ya, pelatih Sintayong. Dan ada beberapa yang memang nama baru, ada beberapa juga yang kejutan gitu. Seperti halnya kejutan baru yaitu ada Septian Bagaskara, lalu juga ada beberapa yang tidak dipanggil seperti Witan yang memang biasanya selalu dipanggil. Lalu juga ada Malik Rizaldi, Wahyu Prasetyo, lalu begitupun juga dengan duo Sayuri gitu. Bahkan ada juga yang sudah dipanggil tetapi sayang sekali dia harus cedera, yaitu Egy Maulana Fikri ya. Saat itu dia batal untuk bergabung bersama timnas karena Hamin berapa menuju pertandingan dia sayang sekali harus cedera gitu. Maka dari itu akhirnya dia tidak ikut bergabung bersama timnas Indonesia dan harus melakukan proses pemulihan dari cedera tersebut. Nah, yang saya akan bahas mungkin di video kali ini yaitu tentang duo Sayuri tadi ya. Sebetulnya memang duo Sayuri ini selalu menjadi langganan timnas di era pelatih sebelumnya, era pelatih Sintayong. Walaupun juga ketika dipanggil bergabung bersama timnas, duo Sayuri ini pasti saja salah satunya ada kendala gitu. Entah itu cedera, tapi kebanyakan cedera sih. Entah itu dari Yance maupun dari Yakob ataupun dua-duanya, itu selalu ada saja kendala yang menimpa mereka ketika mereka dipanggil untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Itu mungkin yang sangat disayangkan dari duo Sayuri ini. Nah, di FIFA Matchday bulan Maret kemarin, tentu dua nama ini, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri ini tidak ada di dalam list Garuda Calling. Tentu ada juga yang bertanya-tanya, dan ya termasuk saya sendiri, kenapa dua Sayuri ini ya salah satunya itu khususnya Yakob tidak dipanggil gitu. Padahal memang biasanya dari duo Sayuri ini ya salah satunya selalu langganan dipanggil masuk ke timnas. Tetapi ya kita kembali lagi kepada
pelatih, karena pelatih juga punya penilaian lain dan pelatih juga pastinya mengamati seperti apa perkembangan dari para pemain itu sendiri di performa klubnya masing-masing. Dan memang saat itu pelatih Patrick Kluivert bersama asisten dan stafnya sebelum pertandingan di FIFA Matchday bulan Maret kan kita tahu bahwa banyak diberitakan juga Patrick Kluivert selalu melihat beberapa pertandingan di Liga 1 ya, termasuk saat itu melihat pertandingan dari klubnya duo Sayuri ini yaitu Malut United dan berangkat ke Maluku. Namun sayang sekali ketika saat mereka dipantau oleh pelatih timnas gitu, yang saat itu coach Denny Lanjat dan Alex Pastur kalau tidak salah yang berangkat ke sana. Tetapi di pertandingan tersebut ya mereka tidak menampilkan performa terbaiknya gitu, dan bahkan katanya juga menurut kabar ketika mereka tampil ditonton oleh pelatih dari timnas, mereka justru mainnya tidak lepas. Jadi ada rasa grogi mungkin, ditonton oleh pelatih timnas baru nih, apalagi ini pelatih baru gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka saat itu main tidak lepas dan performa terbaiknya tidak keluar gitu. Jadi mungkin ya salah satunya penilaian dari itu, dan mungkin ada hal lain yang penilaian yang dilakukan oleh coach Patrick Kluivert dan juga asistennya sehingga tidak memanggil Yakob atau Yanchi Sayuri di FIFA Matchday kemarin. Tetapi menurut saya pribadi untuk di FIFA Matchday berikutnya di bulan Juni nanti ketika akan menghadapi Cina dan juga Jepang, saya rasa salah satu dari mereka ini layak untuk diberikan kesempatan kembali ke timnas Indonesia untuk bergabung bersama timnas di 2 match nanti di bulan Juni gitu. Karena kenapa? Memang dua pemain ini ya, khususnya Yakob Sayuri benar-benar bersama klubnya saat ini Malut United di 11 laga terakhir di Liga 1, dua pemain ini benar-benar membantu klubnya tanpa kekalahan ya. Apalagi Yakob Sayuri saat itu pernah mencetak hat-trick ketika melawan Sleman kalau tidak salah. Mencetak hat-trick dan waktunya pun benar-benar sangat singkat, sekitar 28 menit kalau tidak salah. Dengan butuh waktu 28 menit Yakob Sayuri bisa mencetak hat-trick gitu. Nah, maka dari itu jika kedua pemain ini ataupun salah satunya mereka ini tetap konsisten hingga akhir musim nanti dan tidak ada kendala pada mereka, ya dalam tanda kutip tidak cedera, saya rasa mereka layak untuk diberikan kesempatan kembali dipanggil. Apalagi mereka benar-benar membantu timnya saat ini bertengger di 4 besar klasemen sementara Liga 1, yang kita tahu bahwa klubnya Malut United ini tentu statusnya sebagai tim promosi, mengungguli tim-tim top di Liga 1 macam Persija, Borneo, bahkan mantan klubnya mereka PSM Makassar gitu. Dan bahkan di laga selanjutnya nanti mereka akan menjamu Persib Bandung, dan mereka targetnya ingin membuat Persib Bandung kesulitan dan bahkan ingin menunda pesta juara dari Persib Bandung, karena Persib Bandung kan butuh satu lagi kemenangan untuk memastikan juara gitu. Tetapi target mereka Yakob Sayuri dan Yanchi Sayuri bersama klubnya Malut United ini benar-benar bisa akan merepotkan Persib Bandung. Jadi pastinya nanti kita akan tunggu seperti apa kejutan yang akan terjadi di Garuda Calling Juni nanti. Apakah memang ada nama-nama baru atau nama-nama lama yang sebelumnya tidak dipanggil akan dipanggil lagi, atau justru akan terjadi kejutan-kejutan lainnya ya. Bahkan mungkin pemain diaspora, tapi untuk pemain diaspora sepertinya tidak akan ada dulu mungkin, karena dari pihak PSSI langsung oleh ketua umum mengatakan bahwa untuk di bulan Juni nanti kita fokus untuk membangun chemistry, katanya seperti itu ya. Jadi kita nantikan nanti Garuda Calling di bulan Juni nanti. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.